Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP kelas 8 yang soleh dan solehah? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA kelas 8. Kali ini dalam video singkat ini kita akan belajar materi fisika, yaitu usaha dan energi. Insya Allah ini akan menjadi materi yang mudah untuk kalian pahami. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita untuk menerima ilmu dan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menyemangati pembelajaran kita, marilah kita lakukan yel-yel khas Al-Fida ya. Ini sering mungkin kalian lihat di video-video. Mari kita lakukan. Cerdas cendekia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, fikir, bismillah, Allahu Akbar. Al-Fida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Nah, baik, untuk selanjutnya ayat pembelajaran. Kira-kira ayat pembelajaran apa yang berkaitan dengan materi usaha dan energi? Untuk kali ini Bapak pilihkan ayat surat Al-Anbiya ayat 94. Singkat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'yihi wa inna lahu katibun. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan, dan sungguh kamilah yang akan mencatat untuknya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 94. Anak-anakku, ayat ini menjelaskan pada kita kaitan antara apa usaha yang kita lakukan sebagai orang beriman untuk terus berbuat di dalam kebaikan, dan insya Allah semua usaha itu tidak akan sia-sia karena semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga ini menjadi penyemangat buat kita untuk selalu melakukan kebaikan. Berbagai amal kebaikan kita lakukan agar nanti ketika kita bertemu dengan Allah, kita akan dalam keadaan gembira sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah. Baik, selanjutnya dalam video yang singkat ini tentu ada tujuan pembelajaran. Nah, ada dua tujuan pembelajaran yang Bapak rumuskan di dalam video singkat ini. Baik, yang pertama kita lihat, setelah menonton video ini Bapak harapkan kalian dapat menjelaskan konsep energi dan kerja atau usaha. Dalam fisika, kedua istilah ini kadang-kadang bisa dipertukarkan karena kerja dan usaha sama kalau di dalam fisika. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita dari video ini adalah setelah kalian menonton video ini, Bapak harapkan kalian dapat menerapkan konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan ke dalam materinya. Kita mulai dari apa itu energi dan usaha, karena ini adalah konsep pertamanya. Pertanyaan pertama, apakah energi itu? Kita dalam kehidupan sehari-hari tentu sering mendengar apa yang namanya energi. Ada energi listrik, ada energi baterai, ada energi surya. Tapi sebetulnya apa yang kita maksud dengan energi? Dalam fisika, istilah energi disebutkan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi ketika energi listrik, maka dia mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Misalnya kita menggunakan listrik untuk kipas angin, maka listrik mengubah dirinya menjadi putaran, melakukan usaha membuat putaran dari si kipas angin. Untuk lampu, maka listrik memberikan penerangan. Nah, ini adalah energi. Tapi dalam kalimat tadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi usaha itu apa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sering mendengar istilah usaha. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira arti usaha adalah tindakan atau kerja untuk mencapai satu tujuan atau membuat suatu perubahan. Ya, kalau kita ingin mencapai suatu tujuan, tentu kita harus berusaha. Kita pengen membuat perubahan, maka kita akan melakukan beberapa usaha. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari.
apakah di dalam fisika istilah usaha ini juga sama? Ya, karena ini kan berdasarkan kehidupan sehari-hari. Istilah usaha adalah tindakan atau kerja untuk mencapai satu tujuan atau suatu perubahan. Nah, mari kita lihat kalau fisika merumuskan arti kata usaha. Nah, di dalam fisika, orang atau benda dikatakan melakukan usaha jika gaya yang diberikannya pada suatu benda menyebabkan benda yang dikenai gaya berpindah tempat. Jadi di sini ada gaya dan kemudian ada perpindahan tempat. Ya, kalau dirumuskan secara formula atau matematis dapat dituliskan sebagai W sama dengan F dikali S. Dan di sini formulasinya adalah W atau work, karena ini berasal dari bahasa Inggris. Work sama dengan usaha dengan satuan joule atau kalau dipakaikan lambang J. Kemudian F atau force sama dengan gaya. Satuan dari gaya adalah Newton dan sering disingkat dengan huruf N. Nah, yang berikutnya adalah S. Ini adalah lambang untuk perpindahan, besaran perpindahan. Satuannya adalah meter dan tulisan singkatnya adalah M. Nah, coba perhatikan bahwa di sini ada huruf J dan N pakai huruf besar dan M pakai huruf kecil. Kenapa begitu ya? Ini karena untuk Joule dan Newton ini diambil dari ilmuwan fisika dan untuk menghormatinya dijadikan satuan. Ketika namanya diabadikan sebagai satuan, maka hurufnya diawali dengan huruf besar. Berbeda dengan meter. Kalau meter bukan berasal dari nama orang. Oleh karena itu, dalam singkatannya hanya huruf M kecil. Mari kita cermati rumus W sama dengan F kali S tadi. Work sama dengan force kali, nah ini S ini kalau di bahasa Inggris mestinya, kalau Bapak lihat di buku-buku bahasa Inggris bukan SD, displacement, tapi di sini pakai huruf S. Mungkin hampir semua buku di bahasa Indonesia menggunakan di berbahasa Indonesia dalam buku fisikanya menggunakan huruf S sebagai lambang perpindahan. Nah, tapi kalau aslinya pakai D ya. W sama dengan F kali S. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan atau kasusnya W-nya usahanya adalah 0, apa yang terjadi? Maka salah satu akan 0, F atau S. Jadi usaha dikatakan 0 apabila pertama F-nya tidak ada, F sama dengan 0, tidak ada gaya. Ya tentu kalau tidak ada gaya berarti tidak akan ada usaha. Nah, namun kasus yang kedua ini yang menarik karena kalau S 0, berapapun F yang diberikan hasilnya juga usahanya akan 0. Padahal S adalah perpindahan. Jadi ketika tidak ada perpindahan, berapapun besarnya gaya yang dilakukan, maka usahanya akan dikatakan 0. Kenapa? Hasil kalinya dengan F akan selalu menghasilkan 0 ketika si S-nya 0. Nah, mari kita cermati pengertian usaha ini dengan contoh berikut. Di sini sebuah gambar. Amar mendorong tembok hingga ia berkeringat. Sementara Badru mendorong mobil ayahnya ke bengkel yang terdekat. Nah, bagaimana nih menurut kalian tentang usaha mereka? Ya, kalau dilihat-lihat dua-duanya mengeluarkan gaya tentunya ya. Bahkan kalau dilihat bisa jadi mereka keduanya sama-sama berkeringat. Mereka melakukan usaha, yang satu terhadap tembok, yang satu terhadap mobil. Ya, benda yang didorongnya masing-masing. Nah, tapi pasti orang akan menilai ketika Badru melakukan kerja, yaitu tadi mendorong mobil, Badru dianggap melakukan usaha atau kerja. Nah, bagaimana dengan Amar yang sedang mendorong tembok sampai berkeringat? Dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan merasa bahwa itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Nah, kembali kepada konsep yang tadi, ketika mobil didorong, maka terjadi perubahan tempat. Dari tempat si mobil mogok sampai ke bengkel. Sementara ketika Amar mendorong tembok, temboknya tidak berpindah meskipun dia sudah berkeringat. Nah, karena begitu maka untuk S dari si Amar ini nilainya akan bernilai 0. Sehingga secara fisika usaha Amar adalah 0. Sementara kalau Badru tentu ada besar usaha yang didapatkan karena ada perpindahan dari tempat mobil ketika mogok sampai ke bengkel. Nah, ini adalah contoh yang memudahkan kita melihat konsep tadi bahwa W sama dengan F dikali S.
Usaha adalah hasil kali dari gaya dengan perpindahan. Untuk lebih mudahnya memahami rumus tadi, kita lihat dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama, sengaja Bapak buatkan yang termudah. Di sini perhatikan gambar perpindahan berikut. Di sini disediakan sebuah gambar, sebuah benda ini bergerak dari kiri ke kanan, ya. Dan di situ ditulis jarak antara tempat berpindahnya adalah 50 cm dan F-nya sama dengan 200 Newton. Pertanyaannya adalah besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. A 50 Joule, B 100 Joule, C 200 Joule, atau D 10.000 Joule. Untuk menjawab soal ini, kita mulai dengan melihat dan menuliskan apa yang diketahui. Kebetulan kalau dalam soal ini semuanya informasinya diberikan di dalam gambar. Jadi kita tulis kembali F sama dengan 200 Newton. Sudah tertulis di gambarnya. Lalu yang 50 cm ini tentu S, perpindahan yang dialami oleh benda. Nah, S 50 cm. Tapi tadi kita ingat bahwa satuannya seharusnya meter, satuan sistem internasional. Maka 50 cm kita ubah menjadi 0,5 meter. Nah, anak-anakku pasti ingat bahwa 1 meter adalah 100 cm. Jadi 50 cm berarti 50 dibagi 100 baru menjadi meter. 50 dibagi 100 artinya 0,5. Nah, sekarang satuan gaya dan satuan perpindahannya sudah sesuai, maka kita bisa menjawab soal yang diberikan. Kita gunakan rumus yang tadi, W sama dengan F dikali S, dan F-nya kita masukkan 200, S-nya atau perpindahannya 0,5, maka 200 kali 0,5 atau 200 kali setengah hasilnya adalah 100 Joule. Jadi kalau dilihat jawabannya adalah jawaban B. Mudah bukan? Ya, mudah-mudahan kalian paham. Nanti bisa ditonton ulang kalau kalian belum paham penjelasannya. Tapi ini adalah soal yang termudah. Berikutnya contoh soal yang kedua. Sedikit berbeda, sedikit Bapak tambahkan tingkat kesulitannya. Nah, di sini ada gambar sebuah balok. Sebuah balok menerima 3 buah gaya seperti pada gambar berikut. Ada F1, ada F2, ada F3. Tetapi perhatikan bahwa arahnya ternyata berbeda dan gaya termasuk besaran vektor. F1 dan F2 gayanya ke kanan, sedangkan F3 gayanya ke kiri. Harus hati-hati. Terus di sini A dan B, gambar B-nya tidak digambarkan bendanya, tapi kita tahu maksud dari gambar ini bahwa benda dipindahkan sampai ke B sejauh 80 meter. Berdasarkan gambar tersebut, besar usaha yang dilakukannya adalah A 416 kJ. Nah, ini tulisan kJ. Nah, mungkin anak-anakku ingat kJ adalah kilojoule. Jadi kilo itu untuk menggantikan ribu. Jadi sebetulnya ini maksudnya 416.000 Joule. Nah, tapi kita singkat menjadi kilojoule. Jadi A 416 kilojoule, B 176 kilojoule, C 160 kilojoule, dan D 136 kilojoule. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kembali kita tuliskan dahulu apa yang sudah kita ketahui dari soal. Informasi dari soal kita tulis, ada F1 2000 Newton, F2 1700 Newton, F3 1500 Newton. Tapi ingat bahwa arahnya berlawanan. F1 dan F2 ke kanan, sedangkan F3 arahnya ke kiri. Dan biasanya perjanjiannya, ingat waktu bab 2 kemarin, gaya dan gerak, kalau ke kanan kita anggap positif, ke kiri kita anggap negatif. Begitu pula kalau ke atas kita anggap positif, sedangkan ke bawah kita anggap negatif. Dengan demikian, maka F3 kita tuliskan sebagai minus 1500 Newton. Untuk jarak perpindahannya atau S, di sini sudah menggunakan satuan meter, berarti kita tinggal menulis 80 meter. Tidak usah kita ubah lagi menjadi besaran yang lain, karena memang sudah standar internasional SI, satuan standar internasional. Nah, karena seperti ini, berarti kita harus mencari dahulu F resultannya.
Karena dalam rumus kita hanya ada F dikali S. F-nya yang mana? Ini adalah F resultan atau F gabungan dari ketiga gaya. Maka dalam menjawab soal ini kita harus mencari F resultan dahulu. Kita jumlahkan ketiga gaya tadi. Nah, di sini kita tuliskan 2000 ditambah 1700, minusnya jadi tanda di situ 1500. Nah, kalau kita hitung, kalian boleh hitung dijumlahkan dulu atau dikurangkan dulu. Misal kalau dijumlahkan dulu, 2000 ditambah 1700 berarti 3700 dikurang 1500. Hasilnya 2200. Atau boleh juga 1700 kurang 1500 dapatnya 200. Baru kemudian ditambah 2000, hasilnya juga sama, 2200 Newton. Sudah mendapatkan F, berarti kita bisa menghitung usaha yang dilakukan. Ingat, W sama dengan F dikali S. Usaha adalah hasil kali gaya dan perpindahan. Maka F-nya kita masukkan 2200 dan S-nya kita masukkan 80. Nah, ini kalau dihitung 22 kali 8 adalah 176. Nolnya ada 3, jadi 176.000 Joule. Nah, untuk menyamakan dengan di sana, dengan di jawaban, maka ribunya kita ganti dengan kata kilo, sehingga kita ganti dengan huruf K. Jawabannya adalah 176 kilojoule. Nah, ini kalau dilihat jawabannya adalah yang B ya. Nah, insya Allah ini juga mudah, karena hanya ada tambahan bahwa kalian harus mencari dulu berapa F yang resultannya, gabungan dari ketiga gaya. Mau 2 gaya, mau 3 gaya, 4 gaya, prinsipnya sama. Jumlahkan dahulu sampai mendapatkan gaya resultan, baru dikalikan dengan perpindahan. Nah, sebagai soal yang terakhir dalam pertemuan kita kali ini, nah ini agak berbeda. Bapak ambil dari soal HOTS. Nah, anak-anakku ingat HOTS, High Order Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini soalnya kita lihat apa sih HOTS. Sebetulnya sama dengan soal-soal biasa, hanya untuk mencari satu informasi harus menggunakan informasi yang lain. Artinya mungkin ada beberapa rumus yang terlibat. Itu kalau HOTS. Oleh karena itu seharusnya kita jangan lupa dengan pelajaran yang sebelumnya di bab 2 atau yang lainnya ya. Nah, ini contohnya sebuah benda bergerak dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Percepatan, bukan kecepatan ya anak-anak. Setelah mendapat gaya F. Nah, di sini F-nya tidak disebutkan. Hanya dibilang setelah mendapat gaya F. Massa benda 10 kg. Besar usaha yang dilakukan terhadap benda adalah, nah di bawahnya ada gambar seperti itu, dan dituliskan jarak 40 meter. Jawaban A 50 Joule, B 100 Joule, C 200 Joule, D 800 Joule. Nah, bagaimana untuk menjawab masalah ini? Nah, biasakan lagi kembali, kita tuliskan apa yang sudah kita ketahui dari soal. Diketahui percepatan itu biasa kita gunakan huruf A, acceleration, 2 meter per detik kuadrat. Kemudian M, massa 10 kg. Ini yang didapat dari informasi soal perkataannya ya. Sementara kalau dari gambar kita dapatkan di situ S-nya adalah 40 meter. Nah, dari sini kita tahu untuk mencari usaha kita butuh F. Kira-kira apa yang menghubungkan F dengan informasi yang kita punyai? Nah, ternyata kalau kita ingat-ingat ini berkaitan dengan hukum kedua dari Newton. Di bab 2 kita belajar 3 hukum Newton. Hukum Newton 1 itu ketika gaya tidak ada atau gaya resultannya adalah 0, sehingga disebut hukum inersia. Nah, hukum yang kedua Newton ini yang membahas antara besar gaya akan menghasilkan percepatan yang sebanding, F sama dengan M dikali A. Sedangkan hukum ketiga Newton adalah hukum aksi reaksi. Nah, berarti yang kita pakai yang hukum kedua Newton karena ada M, ada A, dan hasilnya adalah F. Kita masukkan informasi yang tadi kita punya, M 10 kg, A 2 meter per detik kuadrat, maka kita dapatkan gayanya. Gayanya adalah 20 Newton.
Nah, kalau sudah dapat F berarti gampang. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus usaha. W sama dengan F dikali S. Usaha sama dengan hasil kali gaya dengan perpindahan. Gayanya barusan kita hitung mendapatkan 20 Newton. Perpindahannya 40 meter. Nah, 20 dikali 40 hasilnya adalah 800 Joule. Jadi jawabannya adalah D kalau dilihat dari soal tadi. Ternyata soal HOTS tidak terlalu jauh berbeda dengan soal-soal yang lain ya. Jadi jangan terlalu khawatir dengan soal-soal yang dikatakan HOTS, karena kalian hanya perlu mengingat rumus-rumus lain yang berkaitan, dilihat dari informasinya. Anak-anakku, jadi alhamdulillah untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Nah, pembelajaran ini memang singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Alhamdulillah kita sudah sampai dari pembelajaran kali ini. Semoga video singkat ini dapat membantu kalian memahami apa itu usaha dan energi. Bapak harap kalian nanti di rumah banyak berlatih dengan soal-soal agar kalian lebih paham bagaimana mengerjakan soal-soal. Rumusnya masih sederhana dan insya Allah mudah dilakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran IPA yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.